Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di daras kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita menuliskan huruf jim, kemudian ha, kho, dan berikutnya huruf ain dan huruf ghain. Baik, kita langsung berlatih menulis. Jadi yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menuliskan huruf jim. Ya, baik itu posisinya di awal, kemudian di tengah atau di belakang. Bismillah, kita siapkan dulu alat tulisnya. Ya, kalau yang punya alat tulis yang sudah dipotong seperti ini lebih bagus, nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Kita belajar menulis huruf jim pada saat posisinya ada di awal. Tentunya ini posisi huruf jim berdiri sendiri yang pertama kali. Kita akan menulis huruf jim pada saat dia berdiri sendiri. Huruf jim. Titik. Iya. Ini ketika posisinya dia berdiri sendiri, maka seperti inilah huruf jim. Adapun penulisan huruf ha dan kho pada prinsipnya sama, hanya nanti ada perbedaan peletakan titik. Jika huruf jim ada di tengah, kemudian jika huruf ha tanpa titik, jika huruf kho ada di atas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana saat kita menuliskan huruf jim ketika dia disambung dan posisinya di awal? Ini kita hapus dulu. Oke, papan sudah bersih. Nah, sekarang kita menuliskan huruf jim disambung pada saat posisinya di awal. Bismillah. Nah, seperti ini posisinya. Jadi jika tadi kita menuliskan huruf jim sendirian seperti ini, nah maka ketika disambung posisi yang berbelok ke bawah kemudian ke kanan ini hilang. Nah seperti ini kalau ditulis step by step ya. Nah seperti ini gambarannya. Oke ya. Baik, ayuhatul labah. Jadi seperti inilah cara kita menuliskan huruf jim, titik ya. Nah, adapun menuliskan huruf ha dan kho itu sama caranya, hanya perbedaan posisi titiknya. Saya ulangi lagi, menuliskan huruf jim, ha dan kho pada prinsipnya adalah sama, hanya nanti perbedaan posisi titik. Ketika huruf jim ada di bawah, nah, karena ini sudah posisi disambung, dia di bawah. Sedangkan huruf ha tanpa titik, dan jika huruf kho titiknya di atas. Baik, fahimtum? Nah, untuk memperlancar bagaimana kita menuliskan huruf jim ketika dia di depan, silakan nanti memperbanyak latihan. Nah, yang berikutnya bagaimana ketika kita ingin menuliskan huruf jim itu posisi ada di tengah. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi posisi huruf jim ada di tengah. Diberikan sambungan dulu di awal, begini. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang sama seperti langkah di awal. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ketika huruf jim itu disambung. Jangan lupa meletakkan titik di bawah karena ini huruf jim. Seperti ini ya. Nah,
Saya ulangi lagi, ini adalah huruf jim ketika disambung dan posisinya ada di tengah. Huruf ha dan kho caranya sama, hanya yang membedakan adalah posisi titiknya. Jika huruf ha tanpa titik seperti ini, jika huruf kho titiknya ada di atas. Oke, ya. Ini adalah cara menuliskan huruf jim ketika ada di tengah. Kita hapus lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menuliskan huruf jim ketika ada di belakang. Langkah pertama, caranya sama dengan ketika kita menuliskan huruf jim ketika ada di tengah. Kita buatkan sambungan dulu di awalnya, ya. Saya silakan pakai sambungan ya, karena ini disambung seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menuliskan huruf jim seperti ketika kita menuliskan huruf jim itu berdiri sendiri. Dari sini, nah seperti ini, titik, ya. Jadi seperti inilah caranya kita menuliskan huruf jim bersambung dan posisinya ada di belakang. Oke ya, itu ya. Jadi diberikan sambungan dulu di awal, kemudian kita menuliskan huruf jim ini persis seperti ketika menuliskan huruf itu berdiri sendiri, ya. Nah, sekali lagi, huruf jim, ha, dan kho caranya sama, hanya perbedaan titik. Di tengah, kemudian ha tanpa titik, dan kho titiknya ada di atas. Baik. Untuk lebih memperlancar bagaimana kita menuliskan huruf jim, ha, atau kho, antum bisa memperbanyak latihan. Ya, boleh menggunakan ayat Al-Quran, boleh di Al-Hadis atau yang lain yang di sana memuat bagaimana cara kita menyambung huruf jim ketika dia di depan, di tengah, atau di akhir. Ya, jadi itu kalau kita rangkum jadi satu, di menulis huruf jim ketika di awal, ya, saya ulang lagi. Ini di awal titik, kemudian yang ini di tengah, lalu yang terakhir ini ketika di akhir. Awal, tengah, ini akhir. Huruf ha dan kho punya cara yang sama. Bagaimana cara menuliskannya? Jadi itu bagaimana cara kita menulis huruf jim, ha, dan kho. Baik, ayuhat thalabah. Sekarang kita melangkah ke materi berikutnya. Kita hapus dulu, kita bersihkan. Baik, ayuhat thalabah. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menuliskan huruf jim, ha, dan kho, baik posisinya dia berdiri sendiri, kemudian disambung posisi di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita menuliskan huruf ain dan ghain. Baik, langsung ke papan tulis ya. Kita praktekkan bagaimana caranya. Huruf ain ketika dia berdiri sendiri. Ya, kita mulai, bismillah. Nah, seperti ini. Ya, posisinya dia menggantung. Jadi dia menggantung. Kalau ini ada garis seperti ini. Nah, inilah huruf ain. Dan dengan cara yang sama menuliskan huruf ghain, hanya cukup menambahkan titik di atasnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menuliskan huruf ain atau ghain ketika dia disambung dan posisinya ada di tengah atau di awal, di tengah, atau di belakang. Oke, kita mulai. Posisi di awal. Jadi, nah,
sampai sini kita berhenti ya. Jika berdiri sendiri kita lanjutkan sampai bawah. Namun ketika kita hurufnya disambung, maka berhenti di sini. Lalu kita beri sambungan. Oke. Ini ya. Seperti ini. Kemudian cara menulis huruf ghain sama, hanya cukup menambahkan titik. Nah sekarang cara menuliskan huruf ain atau ghain ketika dia di tengah. Ya, kita tulis dari sini, dari sambungannya. Nah seperti ini. Ya, untuk ain di tengah seperti ini, dan jika huruf ghain hanya tinggal menambahkan titiknya saja di atas. Nah, seperti ini ya. Nah, yang terakhir, menulis huruf ain atau ghain ketika dia ada di belakang. Jadi caranya sama, hampir sama seperti yang posisi tengah, hanya nanti ada perbedaan sedikit di akhir penulisan. Oke. Seperti ini, naik ya. Sampai sini berhenti. Nah, jika kita di tengah, maka ini lanjut ke kiri. Namun ketika ini huruf ain atau ghain di akhir, maka dia diteruskan ke bawah. Seperti saat menuliskan huruf ain atau ghain ketika berdiri sendiri. Jadi kepalanya ikut yang tengah, ekornya ikut yang ini, yang atas ini. Ya, kita lanjut di bawah. Nah, seperti ini. Untuk huruf ghain hanya tinggal menambahkan titik di atas. Nah, seperti inilah bagaimana cara kita menuliskan huruf ain atau ghain ketika posisinya ada di posisi sendiri, berdiri sendiri, kemudian posisi disambung di awal, ya, posisi disambung di tengah, dan posisi disambung di akhir. Nah, untuk memperlancar, antum silakan banyak berlatih, boleh menggunakan buku ajar materi bahasa Arab dari mana saja, atau bisa berlatih melalui ayat Al-Quran dan juga hadis. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.